dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, masih melanjutkan pada hadis yang ke-44, ya, dalam bab sabar. Pada pertemuan Sabtu yang lalu, ya, kita sudah membaca hadis yang ke-44. Namun pada hadis yang ke-44 ini disebutkan ada 3 riwayat, ya. Yang pertama muttafaq alaih, riwayatnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan yang kedua dari Imam Bukhari saja, ya, dan yang ketiga insyaallah yaitu dari Imam Muslim saja, ya. Nah, yang sudah kita baca yaitu dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Bukhari sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca hadis dalam riwayat lain yaitu wa fi riwayatin li Muslim, ya. Jadi ada 3 redaksi riwayat hadis tentang apa? Yang ke-44 tentang kisahnya, ya, Abi Thalhah dan Ummu Sulaim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin li Muslimin mata ibnu li Abi Thalhata min Ummi Sulaim faqalat li ahliha la tuhaddisu Aba Thalhata bibnihi hatta akuna ana uhaddisuhu faja'a faqarabat isya'an fa'akala wa syaraba summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik fa waqa'a biha falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Thalhah ara'aita law anna qauman a'alu 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum qala la faqalat fahtasib ibnat qala faghadiba summa qala taraktini hatta idza talattaftu summa akhbartini bibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma qala fa hamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan wallahu a'lam. Pada hadis yang ke-43 ini, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, 44 ini disebutkan, ya, mata ibnu li Abi Thalhah min Ummu Sulaim, ya, anak dari Abi Thalhah, ya,
yang min Ummu Sulaim, yang ibunya itu adalah Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini dalam riwayat dia menikah 2 kali. Ya, 2 kali menikah. Ya. Ini adalah apa? Nikah yang kedua kali setelah beliau Ummu Sulaim menikah dengan bapaknya Anas bin Malik. Ya. Jadi yang pertama ini adalah, ini kalau istilah kata nih, ya, bapak sambung lah. Abu Talha ini adalah bapak sambung ya dari Anas yang sebelumnya, bapak tiri. Ya. Nah, anak yang didapati dari Abu Talha ya dengan pernikahannya Ummu Sulaim, apa dikatakan? Ya, meninggal dunia. Ya. Ketika anak beliau meninggal dunia, ya, yang masih kecil, terlihatnya anaknya masih kecil ya, karena tidak disebutkan memang berapa usianya, tapi yang saya baca itu, ya, itu anak meninggal dalam usia apa? Masih kecil, dan itu belum balik, ya. Tapi subhanallah, ya, kalau kita melihat kesabaran dari seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim, coba, ya, ini sangat-sangat luar biasa, ya. Pada riwayat yang pertama Bukhari Muslim saja disebutkan sampai itu, ya, Ummu Sulaim bisa merahasiakan bagaimana caranya agar tuh suaminya, ya, ketika datang dari luar nggak langsung dia mendengar berita yang nggak enak, kan begitu. Nah, ini kan istri kayak gini nih langkah nih, ya. Biasanya kan kalau bini itu apa-apa diomongin sama laki, ya, langsung, ya. Paling enggak ya kalau zaman sekarang mungkin ditelepon, kan begitu. Bang pulang bang, cepet bang, kenapa? Anak lu meninggal, lo langsung dikabarin, itu kan begitu, ya. Nah, ini Ummu Sulaim tidak demikian, ya. Dia apa? Dia sabar untuk menerima apa yang menjadi cobaan yang Allah berikan, ya. Sampai kita lihat, ya, faqalat li ahliha, ya, ini Ummu Sulaim berkata atau ngomong kepada keluarganya, ya. Keluarganya aja diapain? Dilarang oleh Ummu Sulaim untuk ngomong langsung kepada siapa? Kepada siapa tuh? Abu Talha, ya, itu. Sini dikatakan di ahliha ini li qarabatiha allazi indaha wa sya'ru bi wafati ibniha, ya, kerabat-kerabatnya itu, tetangga-tetangganya, ya, yang mereka itu udah tahu kalau anaknya Ummu Sulaim atau anaknya Abu Talha udah apa ya? Udah meninggal dunia, ya. Ummu Sulaim bilang, "Jangan coba-coba ngomong ya," katanya. Ya, ngomong langsung kepada siapa? Kepada Abu Talha tentang kematian anak gue. Ya, istilah kata itu urusan gue lah. Ya, lu jangan coba-coba berani-berani ngomong. Kalau kita susah juga. Ya, biasanya kan kalau di kita orang meninggal biasanya ada apa tandanya? Bendera kuning kan begitu. Ya, itu kan saya bilang bendera kuning itu ada di kita doang. Ya, itu tradisi itu. Ya, negara lain nggak ada. Kalau di Arab biasanya putih orang meninggal. Bendera putih, di kita kuning. Oh, dari mana itu sejarahnya deh? Dari mana kau? Tahu? Kenapa kok benderanya kuning begitu? Ya, bukan merah ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu sejarahnya? Saya juga nggak tahu. Belum pernah nanya sama orang tua dulu. Ya, tahu. Kenapa? Baru jangan dulu ya. Oh, berarti baru-baru aja ya. Ya, tuh. Jadi Ummu Sulaim melarang bukan saja kepada keluarganya, kepada kerabat, ya, tetangganya juga, ya, apa? La tuhaddisu Abu Talha inda maji'ihi al-manzil. Jangan kalian ngomong kepada Abu Talha saat Abu Talha baru sampai di mana? Di rumah. Coba bayangin Pak, kita laki kan ngalamin ya. Ya, kalau kita habis pulang kerja dari mana-mana tahu tuh saat kita
kita lagi capek, lelah, penat itu, dengan berita yang gak enak kayaknya tambah apa itu? Ya, tambah kesel kan begitu. Apalagi diaduin hal-hal yang gak pantas dan gak layak untuk kita dengar secara langsung, ya kan? Kan suami istri yang baik itu kalau suami pulang dari kerja biasanya harus diapain dulu? Sambut dulu, kan begitu. Ya, ditawarin dulu mau makan apaan bang, ya minum apa nih, ya kan? Itu memang tugas seorang istri. Ya, jangan hanya seorang istri itu ya mengharapkan suatu haknya, tapi kewajibannya tidak diapain, nggak dijalankan. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, tuh. Baik. Biwafati ibni, ya, dengan wafatnya siapa? Anak-anaknya. Li alla yantaqisu 'aishahu wa huwa shaimun fala yanalu hajatahu min at-ta'am. Lihat. Kata Ummu Sulaim, jangan ambil nanti ini laki gue kalau datang ke rumah kemudian dia tahu anaknya meninggal menyebabkan dia nggak nafsu makan, nggak mau ngapa-ngapain, dosa saya ini sebagai seorang istri nanti, kan begitu ya. Ini tafsirkan atau jelaskan dalam kitab ya Jalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin ya. Jangan sampai nih laki gue gara-gara langsung dengar dari lu nih berita yang sedih kayak gini akhirnya dia jadi sakit, nggak nafsu makan tuh ya. Kalau yang ngomong Ummu Sulaim nggak ada yang berani dah ya. Ini kan ibunya dari Anas bin Malik juga nih Ummu Sulaim ya, nggak berani dia ngomong kepada orang ya. Hatta aqul ana uhadditsuhu, sampai nanti biar aku sendiri yang akan ngomong secara langsung ya Pak ya. Nih, jadi suatu berita itu yang baik memang suami yang baik, istri yang baik ya. Kalau pengen dengar suatu berita jangan dengar dari orang ya, dia dengar apa? Langsung dari yang bersangkutan kan gitu. Ini kan kadang-kala kita sebagai suami, kita sebagai istri kadang apa ya? Lebih dengar omongan orang daripada dengar omongan suami atau istri sendiri kan begitu. Ya. Biasanya kan kalau istri yang baik, suami yang baik, dia pasti akan dengar omongan suami atau istrinya. Masa bodoh orang mau ngomong apa itu bukan menjadi suatu masalah. Itu paling kagak kan ya, dalam satu kaidah dibilang laisal khabar kal mu'ayyan. Ya, yang namanya berita itu belum tentu benar adanya. Kan begitu. Tapi kalau yang ngomong istri kita, yang ngomong suami kita langsung, yang tahu siapa kita, yang tahu siapa keadaan, bagaimana keadaan kita, itu insya Allah sudah pasti akan diakui kebenarannya itu berita. Ya, itu. Baik. Faja'a, ya, maka datanglah siapa? Abu Talha. Ya, Abu Talha itu datang. Faqarabat ilaihi asya, ya, waktu asya, ya, asya di sini berarti waktu makan malam. Asya itu makan malam. Kalau isya ya waktu isya. Ya, beda apa tuh? Beda harakat. Ya, ada asya, ada isya. Kalau isya itu barisnya kasrah, itu salat isya namanya. Kalau asya makan malam. Ya, nah sekarang ada dua kondisi. Ya, ada makan malam udah disiapin, habis itu ada isya, mana yang kita duluin? Hah? Kenapa kau makan malam dulu? Ya, iza ja'al asya yuqaddimul asya 'alal isya. Makan dulu baru apa ya? Baru salat isya kan gitu. Ya, kalau istilah katanya mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin. Ya kan? Mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Ya kan? Kalau memang tuh makanan udah siap. Tapi ketika azan isya makanan belum ada, jangan diminta. Ya, kalau udah ada baru kita makan. Ya, awas. Kalau memang sudah siap. Kalau belum siap yang kita cariin gua nasi dulu nih. Ya, gua makan udah azan, udah lapar, jangan. Ya, kalau ini udah siapin tuh santap makan malam, ya, tahu-tahu azan isya makan dulu. Ya, kenapa? Karena isya itu kan waktunya panjang.
ya gitu. Baik. Fa'akala wa syaraba, ya. Nah, karena waktu makan malam sudah dekat ketika Abu Talhah baru datang dari perjalanan, langsunglah Abu Talhah dan Ummu Sulaim ngapain? Makan bareng, ya, minum bareng. Ini Ummu Sulaim belum ngomong apa-apaan nih. Ya, kayak nggak ada apa-apaan aja gitu. Coba Pak kita bayangin, kira-kira kita bisa nggak kayak gini nih, coba? Bisa nggak ya? Bisa, berat Pak gitu. Ya, anak meninggal, bayangin. Itu Ummu Sulaim tidak ada tanda-tanda, ya, kali itu dia sedih, dia murung, matanya ada bekas nangis, nggak ada sama sekali. Ya, sehingga kan Abu Talhah tidak timbul kecurigaan sedikit pun kepada siapa? Kepada istrinya. Ya kalau misalnya itu kelihatan ditanya, kenapa mata lu mewek kayak gitu nih? Ya kan? Ketahuan kan? Ini nggak ada. Ya, sehingga Abu Talhah anggap ini biasa aja, nggak ada apa-apa. Bahkan riwayat yang pertama yang kita baca, ya, huwa askana ma fi, ya kan? Padahal tuh anaknya meninggal, ketika ditanya gimana kabar anak kita, dia lebih baik dari yang sebelumnya, lebih enak dari yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya dia sakit ngerintih, suka nangis malam, ya, ngeluh gini, nggak bisa tidur, ya. Tapi sekarang udah enak katanya. Itu bahasa, itu kiasannya luar biasa itu. Ya, bisa merahasiakan gitu. Kalau kita, aduh, suami datang, wah, anak kita meninggal bang, masih kecil lagi lucu-lucunya bang ya, kan gitu. Ya, Tuhan tega ya bang, anak kita lagi lucunya kok dicabut nyawanya, kan begitu. Ya, itu biasanya kalau orang-orang kita, orang Pancoran, orang sini nggak ada gitu. Ya, orang Pancoran itu. Ya, orang Jawa Timur nggak benar semua, insyaallah. Ya, nah ini, ya, diajak makan bareng, ya, diajak minum bareng, tuh nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau Ummu Sulaim lagi ada masalah kesedihan kan gitu, ya. Bahkan di sini katakan summa tasanna'tu lahu, ya, tasanna'at lahu, ya, ahsana ma kanat tasanna'. Selesai makan, selesai minum bareng, ya, itu Ummu Sulaim ngapain? Pergi ke kamar, dia bersolek, dandan. Coba Pak, sempet-sempetnya dandan. Bayangin, ya, habis makan dia didandan tuh, masuk ke dalam kamar. Bahkan saya katakan di sini bitahsinil hay'ah bil hala wa nahwi. Dandan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim selaku istrinya Abu Talhah ini enggak biasanya, lebih cantik dari yang biasanya. Coba, nih pelajaran buat ibu-ibu nih sekalian, mohon maaf ya. Jadi ibu-ibu dandan itu bukan buat kondangan, ya. Dandan tuh ibu-ibu buat siapa? Buat suami, ya, buat laki. Gimana biar laki kita bisa betah di rumah, dandan secantik mungkin. Ya, ini kan mohon maaf banyak kasus laki kawin lagi sebabnya salah satunya itu tuh. Apa? Sang istri tidak bisa apa? Menjadikan suami betah di rumah. Coba bikin dong biar laki itu apa itu? Betah di rumah, ngedengkem kayak burung dara gitu. Kepek-kepekin datang langsung. Ya kan? Tuh, itu kayak gitu tuh. Ini Ummu Sulaim patut dicontoh nih ibu sekalian. Ya. Nah, dia dandan, ya, seperti ya apa ya? Kayak pengantin baru kali ya. Ya, tadi katakan itu binasfi ahsan. Nah, ini menggunakan isim tabdil. Artinya dandan yang ini benar-benar apa? Cantik lah dia. Ya. Nah, sehingga apa itu? Di sini dikatakan, ya, ahsana maka tasanna qabla dzalik, ya, dan dandannya itu lebih baik, lebih cantik, ya, lebih apa tuh? Molek dari dandanan yang sebelumnya tuh, ya. Wa hadza yadullu, dijelaskan ala kamal yaqiniha wa quwwati sabriha. Nah, orang Pak biasanya kalau lagi masalah kira-kira ngapa-ngapain tuh bisa fokus enggak? Ya. Namanya fokus sekali perempuan gitu, lakinya atau anaknya meninggal sempat-sempatnya dandan biar rapi. Ya.
Nah, anaknya meninggal didandan, kan begitu. Ya kan? Ini dikatakan dalam kitab Dalilul Falihin, yadullu ala kamali yaqiniha wa quwwati sabriha. Menunjukkan bahwasanya nih Ummu Sulaim memang benar-benar punya keyakinan yang kuat dan kesabaran yang sangat tinggi. Yakin, pede aja deh Pak. Pede kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya istilah kata anak meninggal pasti kalau nanti Allah kehendaki bisa diganti kan gitu. Ya, karena Allah bilang, Nabi bilang dalam sebuah hadis, ya, ma min muslimin yusibu musibah. Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengucapkan kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi? Illa akhlaqallahu khairun minha. Kecuali Allah akan ganti yang lebih apa? Yang lebih baik. Ya Bapak, mohon maaf kalau istri meninggal, sabar aja Pak. Sabar. Ya, terlalu kasih yang apa? Lebih baik. Ibu-ibu juga begitu Bu, kalau suaminya meninggal sabar aja. Ya, terlalu kasih yang lebih baik. Bilang aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan asal kita tahu Pak, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan, ini kalimat belum pernah Allah kasih kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Nuh enggak Allah kasih kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini hanya kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad yang dikatakan dalam kitab ya Mukhtarul Ahadits, ya, kata Nabi, "Utitu kalimatan." Aku diberikan satu kalimat lam utihi min qabli, yang tidak pernah dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Apa itu? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, ya. Tuh. Baik. Lah setelah itu ya Ummu Sulaim dandan begitu cantik, ya namanya laki-laki Pak, kalau melihat perempuan cantik dia dandan lagi, kira-kira timbul apa? Timbul apa Om? Gairah. Orang tua masih bilang timbul gairah katanya. Ya nafsu dong, apalagi ini bini kita, ya kan? Tuh, makanya apa? Fa waqa'a biha, ya, maka terjadilah apa itu? Karena Ummu Sulaim juga nafsu, Abu Talha juga nafsu, ya udah, ya terjadi hubungan intim antara Abu Talha dan Ummu Sulaim. Tuh, ya. Falamma an ra'at annahu qad syaba'a, ya, setelah Ummu Sulaim melihat, ya, nih Abu Talha, kata Ummu Sulaim, laki udah kenyang nih, makan udah kenyang, ya, minum udah kenyang, ya, menggauli udah merasa puas, kata Ummu Sulaim. Tuh, ya kan senang Pak, ya kan, laki pasti senang kelihatannya tuh. Nah, di sini dimanfaatkan oleh Ummu Sulaim untuk mengadukan atau membicarakan hal yang dia alami saat lakinya sedang tidak ada di rumah. Ya, di riwayat mengatakan Abu Talha perginya bukan sejam 2 jam, lama, beberapa hari gitu. Karena riwayatnya mengatakan yang pertama yang kita baca ibnati, ya kan, anak kita udah dikuburin. Berarti kan waktunya udah lama, ya kan? Sakit, kemudian meninggal, kemudian dia apa? Dimakamkan, ya gitu. Baik. Wa asaba minha, ya, dan sudah ya puas dengan istrinya, ya, bil jima, yaitu dengan hubungan intim, ya. Qalat, ya, maka Ummu Sulaim berkata, ya, tapi sebelum ya Ummu Sulaim ngomong, nih Ummu Sulaim sudah ngasih tahu kepada siapa? Kepada lakinya, ya, pada siapa? Kepada Abu Talha. Apa kata Ummu Sulaim? Di sini jelaskan, ya, munabbihatun lahu ala annahu la yanbaghi lahu al-huzn. Ya, Bang,
Saya akan ngomong nih sama abang nih, bahasa kitanya nih. Ya, tapi kalau ada cerita, abang jangan sedih ya. Ya, jangan sedih lah. Ya, jangan apa, jangan sedih. Ya, ayah nggak mau melihat abang sedih, kan begitu. Ya, ini anak pertama, Pak, Bu. Dari pernikahannya dengan siapa? Dengan Ummu Sulaim. Ya kan tadi saya katakan karena Ummu Sulaim itu menikah dua kali. Yang pertama sama bapaknya, ya Anas bin Malik. Yang kedua sama Abdullah. Ya, tuh. Ini pernikahan yang kedua, ini baru dikaruniai anak, ya. Tahu-tahu anaknya meninggal. Tuh, ya, tuh. Baik, dikasih tahu jangan sedih bang, jangan nangis kalau anaknya mau cerita, ya kan? Tuh. Ya Abu Talha, ya Ummu Sulaim baru cerita. Ibarat kata, emang kalau orang Arab pak manggil suami nggak kayak kita lebay. Ya, manggil ayang beb, kan begitu. Cinta, kan itu bahasa ya kan. Yayang, ya kan? Ya, terang-terangan aja lah. Tapi bahasa ini lebih halus lah. Ya, kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, wahai Abu Talha. Ya, tuh. Ara'aita, ya, atau akhbirni, bang. Kalau bahasa kita itu, ya, coba bang, bagaimana menurut abang nih? Ya, tuh menurut abang. Lau anna qauman, ya, a'aru ariyatahum, ya, kalau ada suatu kelompok, ya, atau kaum jamaah nih, ya, a'aru ariyatahum, ya, mereka menitipkan barangnya kepada siapa? Kepada kita. Ya. Ada orang nih mau pergi haji dananya. Gua titip barangnya ya. Ya, mobil gua taruh sama lu semua lah. Kenapa gua mau pergi haji 40 hari? Kan titipin itu namanya tuh. Ya. Kalau orang nitip jangan dimiliki ya. Orang nitip dipunyain lagi dah. Ya. Nitip tanah dibikin sertifikat jangan. Ya, nih, ini titipin, ya. Ada orang nitip kata siapa? Kata Ummu Sulaim, tuh, ya. Fatolabu aliyatahum, ya. Nah orang yang nitip suatu saat tuh dia pengen ambil, ya, pengen minta barang atau apa yang dia titipkan, ya, kepada tuh orang, tuh. Allahum an yamna'uhum, boleh nggak tuh? Orang yang dititipin barang, saat yang dititipin barang mau ngambil, ke orang yang dititipin ngelarang untuk ngambil barang orang yang tadi. Boleh gak kita larang? Kata siapa nih? Kata Ummu Sulaim kepada suaminya yaitu Abu Talha. Ya, itu. Qala la, kata Abu Talha enggak boleh nih. Ya, nah orang nitip barang, suatu saat yang nitip pengen ngambil barangnya masa dilarang? Ya enggak boleh lah. Oh, coba lihat tak? Ceritanya santai nih Ummu Sulaim ngomong, kayak gak ada masalah gimana? Ya, padahal yang musibah ini meninggal anaknya loh. Ya, bukan ayam jagonya bukan. Atau bukan kucing atau piaraannya bukan, tapi siapa? Buah hatinya. Ya, meninggal dunia. Tuh, kata Abu Talha ya enggak boleh, Neng. Masa orang nitip barang ke orang lain yang punya barang pengen ngambil, masa dilarang? Nggak boleh. Itu hak yang punya barang untuk mengambil barangnya. Tuh ya. Qala la, ya. Kemudian dikatakan lagi, ya, qala ibnaka. Nah, ketika qala faqtasib ibnaka. Ya. Nah itu terjadi bang kepada anak kita. Mikir baru Abu Talha, ya kan? Itu terjadi kepada anak kita. Berarti apa? Anak kita meninggal dunia bang. Ya. Nah ketika dia mendengar berita itu disampaikan oleh Ummu Sulaim, langsung apa? Ya. Qala faghadiba, langsung apa? Langsung marah Abu Talha.
Ya, pokok tiba langsung marah. Nah, tadi kan kata Muslim kan saya udah bilang bang, jangan sedih, jangan marah. Di sini katakan dalam dia dari Qaliin, ay utlub sawaba ibnaka wa ajr musibataka fihi minallahi. Ya, minta aja bang ganjaran pahala ya kepada Allah atas musibah yang ditimpakan kepada kita tentang kematian anak kita. Tuh, tapi kata anak sudah diam. Ngomong aja sekarang, balik kita itu. Marah nih siapa Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Kenapa? Taraktini ya hatta idza ya talattaftu. Tuh. Bisa ya ente katanya anti ini ya ngediemin istilah itu enggak ngomong, enggak cerita dari awal ya tentang musibah yang menimpa kita ini, kematian anak kita ya. Kok bisa ente sih? Ya. Sampai suaminya bingung, Pak. Ya, Ummu Sulaim. Ya mungkin maaf kata, bini gua enggak waras kali ya. Ya. Anaknya meninggal alamnya itu enggak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia itu sedih, sedang ditimpa musibah. Bukan masalah itu. Kenapa? Karena di Ummu Sulaim seorang wanita, seorang istri bukan perempuan sembarangan. Ya, tadi kan dikatakan, ya, dia punya keyakinan yang tinggi kepada Allah dan kesabaran yang luar biasa sehingga dia bisa untuk mengapa? Ya, istilah bahasa kita itu bisa apa ya? Menyikapi tentang musibah karena dia tahu ini adalah datangnya dari Allah. Dia yakin, Pak, Bu, mana ada sih orang tua yang tega kalau anaknya meninggal? Ya, mana ada sih orang tua yang mau anaknya atau gembira ketika anaknya meninggal? Kagak ada. Ya, dia yakin anak ini hanyalah titipan Allah. Ya, anak ini hanyalah amanah dari Allah. Jadi ketika yang nitipin, yang ngasih amanah ke kita pengen ambil, harus kita apa? Kasih. Tuh, ya, tuh itu keyakinan tuh. Jadi kita jangan jauh-jauh lah Pak. Mohon maaf nih ya. Kita bukan ditimpa musibah anak kita meninggal, duit kita hilang tadi. Kira-kira kita apa Pak? Duit kita hilang nih. Habis dapat obyekan 10 juta, hilang. Kurang ajar menurut obyekan itu hilang 10 juta lagi setan orang bilang gitu. Ya, semua omongan mulutnya keluar itu. Ya kan? Kalau orang yang benar dia ngomong, oh mungkin ini bukan rezeki saya kali. Ya, kalau rezeki insya Allah kembali, kalau enggak ya udah aneh ikhlasin aja dah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada orang sini semua kayak gitu Pak. Jadi makmur saya tahu yang bagus-bagus semua. Tuh, ya. Cakep-cakep tuh kenapa? Yakin yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin ini ujian kali, mungkin ini duit kalau saya pakai nanti ada mudaratnya, Allah sayang sama kita, akhirnya kita hilang itu duit itu. Berarti kita positif thinking kepada Allah. Ya. Nah, kalau hilang karena kelalaian kita atau kita lupa itu kita yang salah, bukan Allah. Ya, kita udah taruh itu duit aman. Tahu-tahu kita habis sholat, tahu-tahu kita ruah bantal, hilang. Ya, itu yang kita maksudnya sama itu kita harus sabar ketika dihadapkan dengan musibah. Tuh, ya. Tuh. Jadi kata Abu Talha, bisa ya ente, ya ngediemin saya kayak gini tuh sampai ente ngajak ane makan, habis makan ente dandan, ngajak kita bergaul kayak gak ada masalah kan begitu? Ya, tuh. Sampai ya ini Abu Talha datang kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang dia ngadu kepada siapa? Kepada Nabi. Ya Rasul, ini bini gua nggak benar nih katanya. Nah Abu Talha, masa anak gua meninggal? Ya, nggak langsung diomongin. Ya, justru ketika gua pulang dari luar tuh, ya disiapin makan malam, ya santap malam yang luar biasa. Biasanya nggak kayak gini nih, iya kan? Habis makan malam tahu-tahu bini gue dandan, ya gue ngeliat bini gue cantik kayak gitu kan berarti gue apain? Timbul birahi, kan timbul nafsu bergaul gue.
Kata siapa itu? Kata Abu Talha cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, istilahnya di sini da'iyan lahuma bima ya'udu. Ya, Nabi mendoakan kepada kedua orang ini, kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ya, tuh. Apa kata Nabi? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua waktu malam itu. Coba. Ya. Kalau Nabi yang doa kira-kira ditolak apa di pending atau diterima langsung? Langsung, Pak. Yang doa Nabi Muhammad, bukan Nabi Tukimin. Ya, kalau Nabi Tukimin gak bakal diterima. Nabi Muhammad yang doa nih. Ya, tuh. Istilahnya apa? Karena Nabi udah dengar dari siapa? Abu Talha. Ya, saat penyambutan itu malam beda banget dah katanya. Ya, bini gua waktu itu cantik banget dah malam itu. Ya, maka itu jadi itu. Tapi yang gua kesal satu nih ya Rasul, kenapa bini gua gak langsung ngomong kalau anaknya meninggal itu? Makanya kan lewat yang awal kita Nabi bilang apa? A'arrastakuma? Ya, apakah kamu melakukan hubungan intim waktu malam itu? Ya kan? Ummu Sulaim Abu Talha jawab iya. Tuh, barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua. Nah, ini didoain nih Pak. Doa yang Nabi minta kepada Allah untuk kedua orang ini agar apa? Agar Allah mengkaruniakan seorang anak, ya, mengganti anak yang meninggal dengan yang lebih baik lagi. Nah, kita lihat di sini Pak, ya. Qala, ya, setelah itu Ummu Sulaim dan Abu Talha didoain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, berkata Anas, fa'amal. Benar. Itu Ummu Sulaim apa? Hamil, Pak. Tuh. Ini pentingnya doa nih, Pak. Ya, makanya kita jadi orang jangan sombong. Ya, sombong dalam arti enggak perlu doa orang-orang, jangan gitu. Ya, orang-orang soleh, orang-orang baik kita minta doain. Ya, apalagi kiai-kiai itu para ustazah yang insya Allah mereka dekat kepada Allah, minimal kita minta. Ya, saya doain ya nih. Ane pengen apa? Pengen punya acara ustazah, doain ya. Biar apa? Biar lancar, nggak ada halangan. Itu kan gitu. Ya, kita kan doain. Ya kan? Apa yang menjadi hajat orang yang minta didoain tuh. Tapi Nabi itu tidak menunggu diminta, Pak. Ya, ketika dia mendengar cerita dari Abu Talha dan Ummu Sulaim, langsung didoain. Benar tuh apa? Tuh Ummu Sulaim mengandung seorang anak tuh, ya, mengandung seorang anak tuh, ya. Ya tentunya, ya, di sini dikatakan au Ummu Sulaim ijabah li du'aihi sallallahu alaihi wasallam bil barakati bima kana minhu qaumun shalihun kama taqaddama Ibnu Uyainah. Ya, jadi ya, apa yang dialami oleh Ummu Sulaim, ya, ini adalah berkat doanya siapa? Berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang apa? Yang langsung mendoakan, ya, barakallahu lakuma fi lailatikum, kan gitu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua waktu malam itu. Ya, artinya hubungan intim yang kalian lakukan insya Allah akan membuahkan hasil. Ternyata benar, Ummu Sulaim langsung mengandung anak yang kedua dari pernikahannya dengan siapa? Dengan Abu Talha, tuh Pak, ya. Nih sekali lagi saya katakan pentingnya kita meminta doa kepada orang-orang soleh, ya, kepada orang-orang baik. Kenapa? Karena doa-doa mereka itulah yang langsung sampai tembus ke langit yang ketujuh, ya, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarihi wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Mudah-mudahan sedikit potongan hadis yang riwayat dari Imam Muslim ini ya bisa kita petik, kita ambil ya betapa ya sosok seorang Ummu Sulaim yang memiliki kesabaran ya ketika dihadapkan dengan musibah atau cobaan yang begitu berat. Ini apa? Ya, dia sabar. Ya, karena dalam sebuah hadis memang Pak, Allah akan melihat seseorang itu sabar atau tidaknya ketika seorang pertama kali dihadapkan dengan ujian. Ya, jadi Nabi sabdakan as-sabru inda sadmatil ula. Ya, kesabaran seseorang itu bisa dilihat saat seorang pertama kali diberikan ujian. Ya, jadi kalau orang udah sering diuji, tahan banting kan begitu. Ya, ini baru tumben ini Ummu Sulaim ya punya anak meninggal. Ya, tapi memang Allah kan saya katakan ketika memberikan ujian kepada seorang hambanya pasti Allah tahu sejauh mana kesabaran yang akan dimiliki oleh seorang hambanya tersebut saat ditimpa suatu musibah. Ya, dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani ya suatu emban kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menerimanya atau melakukannya. Ya, nah ini didapati oleh sosok seorang istri yang bernama Ummu Sulaim dan sosok seorang suami yang bernama Abu Talha. Tapi yang paling sabar sih adalah istrinya. Ya, kenapa? Karena Abu Talha sempat marah kan begitu. Ya, yang namanya laki-laki gimana sih ibaratkan ibu bikin capek-capek itu enak lagi gitu kan. Ya kan? Kok dia meninggal diemin aja ya? Harus kan waktu sakit dibawa ke rumah sakit kemana kayak kan gitu. Ya, itu kemarahan itu ya bukan ya biasa lah. Ya, bukan emosi bukan. Tapi memang apa ya istilahnya itu wajar. Ya, satu berita yang kaget benar-benar itu. Jadi nada agak sedikit apa? Agak sedikit tinggi. Ya, terlaluannya ente katanya. Ya, anak tahu meninggal kok nggak langsung kasih tahu. Ya, malah cerita sono sini ngolor gitu kagak istilah kata gitu. Ya, nah ini kan trik yang dimiliki oleh Ummu Sulaim sebagai seorang istri bagaimana menyampaikan suatu berita yang tidak akan menyebabkan suaminya sedih tadi. Ya kan di awal tadi dikatakan jangan coba-coba ente ngomong sama laki gue ya. Kalau sampai ente ngomong tentang kematian anaknya, anak bini gue laki gue jadi sakit nggak nafsu makan, lu yang bakal gue salahin. Tapi dikira kita kan oleh siapa ya? Oleh Ummu Sulaim ya. Ini Pak luar biasa kesabaran yang dimiliki oleh Ummu Sulaim dan juga suami yaitu Abu Talha. Mudah-mudahan ini kesabaran ini akan ada dalam diri kita. Ya minimal kita bisa membaca kemudian merenung dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita di tengah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Silakan kalau ada mau ditanya. Ya. Waalaikumsalam.